Salam Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Boleh selamat siang, selamat pagi, masih dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu, saya teringat 18 tahun yang lalu ada seorang dosen kami yang bilang bahwa kalau mengucapkan selamat itu, kita tidak hanya ketika ada orang yang menyampaikan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, jangan hanya ujungnya saja pagi, siang, dan malam. Yang harus dijelaskan di situ adalah selamatnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena semua orang, kalau tadi saya menyampaikan bahwa selamat pagi, selamat siang, ada juga yang berkata siang pagi, ya. Tapi tetap siang dan pagi, tapi belum tentu selamat. Kita sampai jam segini aja, semua orang bisa sampai, tapi belum tentu menghadapi selamat bersama dengan Tuhan. Mungkin tadi ketika beranjak dari rumah masing-masing ada sedikit gejolak yang menghadapi dia. Jadi hati tidak selamat. Dan apalagi kalau menghadapi berbagai cobaan. Saya percaya bahwa hari ini saya mengajak kita semua bahwa yang ada di ruangan ini, saya yakin bahwa tetap selamat dalam segala apapun di sepanjang hari ini, bukan hanya pagi ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memasuki minggu pertengahan bulan Juli ini. Yang ada di pandangan kita bahwa bagaimana kita sampai di bulan Agustus yang enggak kemudian mereka sudah menyusun setiap rencana-rencana mereka. Kita juga menyusun rencana-rencana kita karena kita menyambut hari kemerdekaan. Saya percaya bahwa semua yang hadir saat ini merasakan bahwa hidup ini merdeka bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita bisa selamat, kita bisa duduk diam, duduk manis, hai-hai pada kiri kanan, dan itu adalah anugerah yang sungguh luar biasa. Saya tetap mengingatkan itu. Terkadang kita terbawa, terlena dengan keadaan dan kondisi, maka kita lupa bahwa itu adalah anugerah yang sungguh luar biasa. Kita bisa duduk diam memuji Tuhan. Ya. Bapak Ibu, kalau tema secara keseluruhan di PGI diberikan kepada kita adalah dalam kitab Mazmur pasal 65 ini ayat 1 sampai 9, ya, sampaikan kepada kita bahwa pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Tetapi saya berkata bahwa tema dari saya bahwa bersyukurlah karena pemeliharaan Tuhan itu. Bersyukurlah karena pemeliharaan Tuhan itu dalam hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita telusuri kitab Mazmur ini adalah satu ungkapan hati yang disampaikan oleh pemazmur, dinyanyikan, dibisikkan oleh bangsa Israel, di mana ucapan syukur yang mereka rasakan, di mana ucapan syukur pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Kitab Mazmur ini. Dan saya balik sekarang Bapak Ibu bahwa renungan firman Tuhan hari ini adalah sebagai ucapan syukur kita sebagai umat percaya atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita di sepanjang seminggu ini. Hanya itu yang kita buat, tidak lebih. Karena Tuhan tidak meminta uang kepada kita, tetapi bagaimana rasa
syukur kita selamat sampai saat ini. Itu tadi yang saya katakan bahwa selamat itu sungguh luar biasa. Ya, kita tidak bisa membeli dengan apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah hari ini mengajak kita untuk selalu bersyukur karena selalu dipelihara oleh Tuhan. Dalam setiap jawaban doa, dalam setiap pergumulan yang kita gumuli saat ini, kalau saya tanya satu persatu, ya, yang hadir saat ini tidak ada satupun yang tidak ada pergumulan. Tetapi kalau saya tanya bahwa Bapak Ibu yang hadir saat ini, bagaimana untuk menghadapi pergumulan itu? Apakah kita ngambek kepada Tuhan ketika tidak ada jawaban? Saya percaya, walaupun bukan dari hati, tetapi ketika saya bertanya satu persatu, jawabannya adalah bersyukur aja. Bersyukur aja kepada Allah. Bersyukur aja kita bisa mengucapkan satu kata, bisa kita membuka mata sampai saat ini, itu sungguh luar biasa. Apalagi kalau Tuhan menjawab semua jawaban doa kita yang kita tulis. Amin. Amin. Saya percaya bahwa pasti ada yang, kalau ada salah satu di antara kita yang di antara kita itu Tuhan menjawab doa-doa yang kita tuliskan, bisa saja teriak terima kasih Tuhan, karena tidak bisa diungkapkan itu, hanya teriakkan dengan bersama dengan air mata. Bisa jadi air mata kebahagiaan, air mata sukacita karena Tuhan bersama dengan Bapak Ibu dan menjawab jawaban doa. Amin. Itu yang kita imani. Kalau hari ini mengajak kita bersama bahwa pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan umatnya, dan saya berkata bahwa tema yang saya ajak buat kita adalah bersyukurlah atas pemeliharaan Tuhan itu tidak lepas dalam hidup setiap orang percaya. Apakah memang harus kita bersyukur kalau kita ulang tahun? Atau ada ucapan syukur karena kita mendapat rumah baru? Tapi kalau tidak dapat rumah baru, tidak bersyukur. Bersyukur tetap. Kalau kita mengikuti dengan Rasul Paulus menyampaikan bahwa bersyukurlah, baik atau tidak baik waktu keadaan. Walaupun berat Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan ini dari PN sampai PB selalu diingatkan kita sebagai umat percaya bahwa tetaplah bersyukur. Walaupun berat, mari kita bisa berusaha untuk bisa bersyukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini kita diajak untuk memahami bagaimana Tuhan senantiasa memelihara umatnya, ada dua hal dalam ayat yang telah kita baca secara bersama. Ada dua hal, bagaimana kita memahami bahwa Tuhan senantiasa memelihara umatnya atau hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah Tuhan menjawab doa dan menghapus dosa. Kita bisa membaca tadi di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, dan yang intinya itu di ayat yang ketiga. Engkau yang mendengarkan doa. Bukan ibu pendeta yang mendengarkan doa Bapak Ibu. Kalau ibu pendeta hanya sebagai perantara, hanya sebagai yang menyampaikan kepada Tuhan, tetapi yang menjawab doa Bapak Ibu setiap apa yang kau gumuli saat ini adalah Tuhan itu sendiri. Itu pemazmur mengajak kita untuk merenungkan Bapak Ibu. Mengajak kita untuk merenungkan. Tuhan menjawab doa dan menghapus dosa. Pemazmur meyakini bahwa Tuhan selalu mendengar setiap
doa umat. Ada lagu, kalau kita dalam nyanyian, kita lagi bergumul dalam doa, dalam Tuhan pasti jawab doa. Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Amin. Itu kalau kita bisa menghayati lagu itu, ya, kita bisa ke bawah arus. Bahwa kita tahu Tuhan, bahwa hanya Engkau yang bisa menjawab doa saya. Amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mengajak kita bersama, kalau bangsa Israel, walaupun orang yang keras kepala, bangsa Israel, tetapi ketika mereka memanggil Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang menjawab doa mereka, disitulah mereka berseru, meminta pertolongan. Kenapa kita tidak bisa meminta? Kenapa kita hanya berani untuk meminta tolong kepada orang, tapi seakan tidak berani meminta kepada Tuhan? Ada sesuatu. Makanya ada doa yang dijawab, ya, tunggu dan tidak. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan iman percaya kita, walaupun hari ini tidak dijawab, dan percaya akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Itu yang dialami oleh bangsa Israel. Maka mereka bisa selamat. Banyak tantangan, banyak cobaan yang mereka hadapi, tetapi mereka sanggup melewati. Saya percaya bahwa Bapak Ibu yang hadir saat ini dan saya, kita sanggup melewati setiap permasalahan yang kita hadapi satu persatu. Amin. A sampai Z. Ya. Kalau kita tulis dalam lembaran kertas, saya percaya bahwa ada sampai A sampai Z pergumulan itu. Ya. Tapi semua itu tidak sekaligus dijawab oleh Tuhan. Pelan-pelan. Kalau dikatakan oleh Pak Matogar 1 tahun yang lalu, bilang, kalau saya berdoa begini, satu aja, saya fokus, saya iman percaya, bisa jawab. Amin. Karena imannya. Apalagi kalau banyak. Jangan memaksakan bahwa harus 1 sampai 10 harus dijawab oleh Tuhan. Setidaknya 1 aja. Kalau dia berkata di Matius, mintalah maka akan diberikan, ketoklah maka akan dibuka. Jangankan engkau minta Bapak Ibu, didengarkan saja sudah bersyukur. Ya. Coba Bapak Ibu ketika anak-anak, ya, memanggil kita sebagai orang tua, tapi kalau kita cuek karena ada HP, kamu mana nama Daina, Olivia, Nomonia. Ini sudah sebenarnya suaranya. Tapi ini fake. Tapi setidaknya kita sudah dengar. Begitu loh Tuhan. Apalagi ketika kita mengetok. Coba kalau kita bertamu, kita ketok pintu, tuk. Orang tidak jawab. Ketok-ketok lagi. Ketika tidak membuka pintu itu, apakah kita memaksakan untuk menolongnya? Tidak. Tetapi harus sabar, ya, menunggu yang mempunyai rumah. Begitu juga ketika ketok hati Tuhan untuk menjawab doa kita. Sabar Bapak Ibu Saudara, yang jangan memaksakan diri harus dijawab. Setidaknya didengar. Makanya tadi lagu itu kita tahu Tuhan pasti dengar doa. Ya setidaknya kita yakin bahwa Tuhan dengar doa kita. Setidaknya kita yakin bahwa Tuhan akan jawab doa kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan dalam renungan ini, yang kedua adalah perbuatan Tuhan sungguh ajaib dan dahsyat.
Perbuatan Tuhan itu sungguh ajaib dan dahsyat. Mari kita melihat di ayat yang ke-5 sampai ke-9, Bapak Ibu, walaupun tidak semua. Kita baca ayat yang ke-5 itu, bagian 6. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelantaran. Kalimat itu saja, berbahagialah ketika engkau dipilih dan engkau disuruh mendekat dia di pelantaran. Luar biasa Bapak Ibu. Tidak semua orang dipilih dan tidak semua orang disuruh untuk diam, untuk menunggu belas kasihan Tuhan. Bangsa Israel, orang yang tegar teguh, tetapi Tuhan selalu berkata bahwa engkau yang aku pilih. Saat ini kita yang hadir, kitalah yang dipilih, kitalah pilihan Tuhan. Amin. Jadi jangan sedih, jangan begitu merasa kecil hati. Sekali lagi saya katakan bahwa setidaknya Tuhan mendengar, setidaknya bahwa Tuhan engkau telah dipilih menjadi miliknya. Itu sudah bersyukur. Jangankan sampai dijawab semua pertemuan itu. Kalau semuanya dijawab, maka luar biasa kita. Tolak air pada kita Tuhan, dia tidak dengar. Ya Bapak Ibu, kita tidak melihat orang lain lagi. Segini aja yang Tuhan berikan buat kita, kadang-kadang kita lupa diri. Tanpa disadari. Bangsa Israel juga begitu. Sampai sekarang Bapak Ibu, bangsa Israel itu. Karena dikatakan bahwa pilihan Allah sedikit membanggakan diri. Kan saya ada Tuhan. Belum tahu bahwa di sisi lain ada sesuatu yang Tuhan tidak senang. Sekali lagi Bapak Ibu saya katakan bahwa hari ini ya, dikatakan bahwa perbuatan Tuhan sungguh ajaib dan dahsyat, dilakukan keadilan, keperkasaannya, mencurahkan berkatnya bagi setiap umat yang percaya kepada. Berkatnya tidak selalu harus materi. Sekali saya mengingatkan ini, berkatnya tidak hanya lewat materi. Berkatnya kita bernapas aja, sungguh luar biasa, dahsyatnya. Itu yang mereka katakan dalam tulisan ini, bahwa dahsyat kelakuan Tuhan dalam keadilan dan keperkasaannya mendidik umat. Tidak bisa dihitung, tidak bisa diceritakan. Kalau kita menghayati hidup ini, saya hadir saat ini, saya bisa sampai di umur ini, itu dahsyatnya Tuhan dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita merenungkan bersama. Kalau bangsa Israel adalah pilihan Tuhan yang sungguh luar biasa mendapatkan berkat, saya percaya bahwa kita juga berkat apa saja yang telah kita terima itu sungguh luar biasa, hanya lewat ucapan syukur kepada Tuhan, hanya lewat doa yang kita bisa sampaikan. Karena tidak bisa terhitung, tidak bisa dijawab oleh apapun. Ya. Bukan emas dan perak katanya, tetapi darah Yesus Kristus itu sebagai hadiah yang sungguh luar biasa diberikan bagi Bapak Ibu dan saya. Semoga itu yang kita renungkan. Kalau bangsa Israel dipilih, ya, kita hari ini juga dipilih bagian dalam kerajaan, ya, yang mendekat, yang diam di pelantarannya. Itu adalah milik Bapak dan saya ketika kita tidak berubah. Percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Semoga Bapak Ibu dan saya diberkati, dikuatkan, dimampukan untuk melewati hari-hari
bersama dengan Tuhan. Amin. Itu firman Tuhan. Ayat hafalan Mazmur pasal 65 ayat 5 demikian firman Tuhan.